Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama Vina di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat sentral dalam membangun karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila haruslah diinternalisasikan melalui sistem pendidikan nasional. Namun dalam realitanya, pengembangan filsafat pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek konseptual, implementasi, maupun keberlanjutan. Pada kali ini, kita akan membahas terkait dengan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh pengembangan filsafat pendidikan Pancasila dan bagaimana solusi strategis untuk mengatasinya. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah landasan teori dari pendidikan filsafat Pancasila, kemudian tantangan dan bagaimana solusi strategis dalam mengembangkan pendidikan filsafat Pancasila. Landasan teori di sini kita akan mengkaji dari prinsip ontologis, kemudian yang kedua dari prinsip epistemologisnya, dan yang terakhir adalah prinsip aksiologis. Kemudian untuk tantangannya yang teridentifikasi, yang pertama adalah fragmentasi kurikulum yang terjadi, kemudian pelatihan guru yang sangat minim, kemudian pengaruh globalisasi dan teknologi, yang keempat, kendala politisasi pendidikan, dan yang terakhir adalah kurangnya evaluasi efektivitas. Kemudian solusi strategis yang ditawarkan untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yang pertama adalah reformasi kurikulum, kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru, yang ketiga integrasi teknologi, yang keempat peningkatan literasi filosofis, dan yang terakhir adalah penguatan peran keluarga dan juga masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini didasarkan pada 5 sila yang saling terkait satu sama lain, dan 5 sila ini menjadi dasar negara Indonesia yang menjadi prinsip moral dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita mengkaji dari sisi ontologis, menitik beratkan pada pemahaman bahwa Pancasila ini hakikat manusia Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Dari prinsip epistemologis, pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menginternalisasi nilai Pancasila itu melalui pendidikan baik formal maupun juga non-formal. Kemudian dari prinsip aksiologis mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari melalui pendidikan karakter. Berikut adalah beberapa tantangan yang teridentifikasi dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah fragmentasi kurikulum. Kurikulum pendidikan Pancasila ini seringkali dianggap kurang relevan dengan tantangan zaman. Materi ajar yang masih berfokus pada teori tanpa menekankan aspek-aspek aplikatif sehingga sulit menciptakan dampak yang nyata dalam kehidupan siswa. Misalnya saja, siswa lebih sering menghafal isi-isi dari Pancasila tanpa diberikan pemahaman bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua adalah minimnya pelatihan bagi guru-guru. Banyak guru yang kurang memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga sering menggunakan metode pengajaran yang masih konvensional dan kurang menarik perhatian siswa. Yang ketiga adalah kurangnya pelatihan intensif untuk guru mengakibatkan rendahnya kemampuan mereka dalam mengajarkan materi Pancasila secara kontekstual dan juga aplikatif.
Yang ketiga adalah pengaruh globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan teknologi menghadirkan tantangan berupa masuknya nilai-nilai asing yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Anak muda sekarang cenderung lebih terpengaruh oleh budaya global dibandingkan dengan nilai-nilai lokal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media sosial, misalnya dapat memunculkan budaya-budaya yang konsumtif dan individualisme yang bertentangan dengan semangat gotong royong yang diusung Pancasila. Yang keempat adalah kendala politisasi pendidikan. Pendidikan Pancasila seringkali dipolitisasi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga mengaburkan esensi dan tujuan utama dari pengajaran Pancasila. Yang kedua, politisasi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang diajarkan karena dianggap syarat kepentingan tertentu. Yang kelima adalah kurangnya evaluasi efektivitas. Tidak adanya mekanisme yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik menjadi tantangan yang sangat besar. Evaluasi seringkali hanya berfokus pada hasil ujian tertulis, bukan pada perubahan sikap atau perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa solusi-solusi strategis yang mungkin bisa mengatasi beberapa tantangan tersebut. Yang pertama adalah reformasi kurikulum. Kurikulum pendidikan Pancasila dirancang lebih banyak pada proyek-proyek yang berbasis nilai-nilai Pancasila seperti program gotong royong atau kegiatan sosial yang dapat membantu siswa memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya sudah dibuat P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ini mungkin bisa digunakan oleh guru-guru dan juga siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memberikan pelatihan-pelatihan intensif bagi guru untuk memahami filsafat dan metode pembelajaran pendidikan Pancasila secara mendalam. Untuk peningkatan kompetensi guru ini memang sangat jarang dilakukan, terutama untuk pemahaman-pemahaman nilai-nilai Pancasila. Sehingga guru-guru cenderung lebih konvensional dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada proses pembelajaran. Sehingga guru kita perlu dibekali dengan keterampilan bagaimana metode-metode yang interaktif seperti diskusi kelompok atau simulasi untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik. Yang ketiga adalah integrasi teknologi. Nah, selain peningkatan kompetensi GTK-nya untuk bagaimana pendekatan pembelajaran yang menarik untuk proses pembelajaran pendidikan Pancasila, selain itu guru juga dituntut untuk bisa mengintegrasikan atau memanfaatkan media-media digital untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih eh, sesuai dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu menggunakan teknologi, misalnya game edukasi, platform e-learning, atau video-video interaktif. Teknologi ini bisa kita manfaatkan menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga peran keluarga dan masyarakat ini sangat besar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti di rumah dan juga di lingkungan sekitar. Program-program berbasis masyarakat seperti pelatihan nilai-nilai Pancasila di lingkungan RT atau RW dapat menjadi solusi untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat. Yang terakhir adalah peningkatan literasi filosofis. Menanamkan pemahaman tentang filsafat pendidikan Pancasila melalui literatur dan diskusi publik sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pendidikan Pancasila. Pemerintah dapat mendorong penerbitan buku atau juga artikel-artikel populer yang membahas nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan modern.
Rekan-rekan sekalian, tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan juga masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pendidikan Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan berintegritas, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kesuksesan pengembangan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antar sektor dan komitmen kolektif menjadikan Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih rekan-rekan sekalian telah menonton video ini sampai selesai. Kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.